Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja praktikum kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah oleokimia dengan judul Ekstraksi dan Karakterisasi Minyak Biji Labu Kuning dengan metode sokletasi dan aplikasinya sebagai biodiesel. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Murniati SPD MSc. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu Baik Hidayati Ningsih, Din Novita, Nadia Yuni Eka Putri, Nurvina Hafiz, Sadina Aulia Ilma, Zuriatun Thoyibah, dan yang terakhir yaitu Manarul Ijtihad. Baik, kita langsung mulai saja ya presentasinya. Energi di Indonesia didominasi oleh konsumsi energi fosil. Data tahun 2020 menyebutkan bahwa energi fosil masih mendominasi bauran energi nasional sebesar 83%. Cadangan sumber energi fosil kian menipis di tengah konsumsi energi yang terus saja meningkat. Peningkatan ini tidak sejalan dengan ketersediaan yang memadai. Bahan bakar fosil termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Hal ini dikarenakan energi fosil berasal dari sedimentasi makhluk hidup selama jutaan tahun. Di samping itu, penggunaan energi fosil menyebabkan atau merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Emisi gas buang hasil pembakaran bahan bakar ini mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya bagi kesehatan, seperti karbon dioksida, sulfur oksida, dan timbal. Polusi udara karena emisi gas buang tersebut yang mendorong kita untuk mencari alternatif lain untuk menghemat penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar fosil. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan minyak nabati sebagai biodiesel. Minyak nabati menjadi opsi yang tepat karena minyak nabati dapat diproduksi dalam skala yang besar dan ramah lingkungan. Minyak nabati merupakan minyak yang diproduksi dari tanaman. Produksi biodiesel biasanya menggunakan bahan baku minyak nabati menggunakan teknik transesterifikasi. Biodiesel merupakan produk samping dari asam lemak minyak nabati berupa monoalkyl ester. Proses pembuatan biodiesel umumnya menggunakan katalis homogen asam atau basa. Salah satu sumber minyak nabati yang bisa dimanfaatkan untuk produksi biodiesel adalah minyak biji labu kuning. Percobaan yang telah dilakukan oleh Suwijipto di KK 2018 dalam mengekstraksi minyak biji labu kuning yaitu menggunakan beberapa metode yang kemudian membandingkan hasil rendemennya paling banyak, di mana hasil penelitian Abdillah di KK 2017 juga tentang karakterisasi minyak biji labu kuning dengan berat rendemen 35,3% pada suhu 60 derajat Celcius selama 4-6 jam. Hasil ekstraksi dengan alat soklet yang telah diteliti dengan pengujian parameter sifat fisik dan kimia minyak biji labu. Didapatkan bahwa minyak yang dihasilkan memiliki karakter sifat fisika meliputi warna, titik asap 119,5 derajat Celcius, titik didih 209 derajat Celcius, berat jenis 0,9, kadar air 8,9%, serta karakteristik sifat kimia hasil pengujian yaitu bilangan asam 2,8 mg KOH per gram dengan bilangan peroksida 49,6 mili ekuivalen per 1000 gram KOH per gram, bilangan iodium 13,4 mg per 1000 gram, serta bilangan penyabunan 357,9 mg KOH per gram. Ada
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan biodiesel dari minyak biji labu kuning ini yang pertama yaitu ada preparasi sampel dan uji pendahuluan, di mana pada preparasi sampel dan uji pendahuluan ini sampel dari biji labu kuning itu dikering anginkan sehingga diperoleh berat yang konstan. Setelah beratnya konstan, kemudian sampel biji labu kuning dihaluskan sehingga diperoleh serbuk biji labu kuning. Selanjutnya yaitu dilakukan ekstraksi dengan metode sokletasi, di mana sampel halus yang diperoleh dari preparasi sampel tadi itu dibungkus dengan menggunakan kertas saring seperti pada slide. Kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode sokletasi, di mana yaitu menggunakan pelarut etanol dengan suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya hasil ekstrak yaitu berupa minyak dengan campuran pelarut etanol tadi itu kemudian dievap pada suhu 60 derajat Celcius sehingga diperoleh minyak dari biji labu kuning. Setelah itu kemudian dilakukan karakterisasi minyak biji labu kuning, di mana yang pertama yaitu ada uji warna dan bau. Adapun di sini diperoleh untuk warna dari minyak biji labu kuning yaitu berwarna merah bata dan aromanya itu khas dengan biji labu kuning. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada penentuan densitas, di mana pada penentuan densitas ini gelas ukur kosong itu ditimbang terlebih dahulu, kemudian ditambahkan sampel minyak sebanyak 5 ml ke dalam gelas ukur yang telah ditimbang tadi, kemudian ditimbang kembali. Selanjutnya yaitu dihitung densitasnya. Karakterisasi selanjutnya yaitu viskositas, di mana di sini viskometer Oswald ditambahkan dengan 5 ml sampel minyak, kemudian ditarik minyaknya dengan menggunakan rubber bulb. Setelah sampai tanda batas, itu diukur waktu alirnya sampai tanda batas yang paling bawah. Baik, selanjutnya yaitu penentuan bilangan asam, yang mana sebanyak 1 gram minyak labu kuning dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml dan kemudian ditambahkan dengan 10 ml etanol 96% dan direflux selama 30 menit pada suhu 50 derajat Celcius. Larutan hasil reflux kemudian ditambahkan dengan 3 tetes indikator fenolftalin atau indikator PP dan kemudian digoyangkan untuk dihomogenkan. Larutan yang telah homogen kemudian dititrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 normal sehingga didapatkan larutan berwarna merah muda. Langkah selanjutnya yaitu penentuan bilangan penyabunan, yang mana sebanyak 1 gram minyak labu kuning ditambahkan 12,5 ml KOH 0,5 normal dan kemudian direflux selama 30 menit pada suhu 50 derajat Celcius. Larutan hasil reflux kemudian ditambahkan dengan 3 tetes indikator PP dan digoyangkan untuk dihomogenkan, dan larutan yang telah homogen kemudian dititrasi menggunakan HCl 0,5 normal sehingga diperoleh larutan berwarna kuning bening. Selanjutnya yaitu sintesis biodiesel secara enzimatik, yang mana sebanyak 2,7 gram minyak labu kuning dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan dengan 0,5 gram enzim lipase dan 15 ml etanol 96%. Larutan kemudian diinkubasi selama 1 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Larutan hasil inkubasi kemudian disentrifugasi selama 15 menit pada kecepatan 1500 rpm sehingga diperoleh larutan supernatan dan enzim. Larutan supernatan kemudian diambil secara perlahan menggunakan pipet tetes dan setelah itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan dengan N-heksan dengan perbandingan 1:3 volume per volume.
Larutan kemudian diekstraksi menggunakan corong pisah selama 10 menit. Hasil ekstrak kemudian dievaporasi menggunakan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental dan kemudian ditimbang. Biji labu kuning merupakan salah satu sumber minyak nabati yang sudah dikenal. Cara yang dikenal untuk mengekstraksi minyak yaitu ekstraksi dengan pelarut. Ekstraksi adalah suatu cara memisahkan campuran beberapa zat menjadi komponen-komponen yang terpisah. Ekstraksi dengan pelarut merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk mengekstrak minyak dari hasil pertanian. Ekstraksi ini biasanya dilakukan dengan cara soklet. Prinsip metode ekstraksi dengan pelarut adalah melarutkan minyak nabati di dalam bahan pelarut organik yang mudah menguap. Pelarut yang umum digunakan untuk mengekstraksi minyak atau lemak berupa pelarut nonpolar seperti heksana. Biji labu kuning dihaluskan bertujuan untuk membesar luas permukaannya. Dengan demikian, heksana lebih mudah mengikat dan membawa minyak dalam biji labu kuning. Selama proses sokletasi digunakan batu didih yang bertujuan mempercepat proses pendidihan, meratakan panas, dan mencegah terjadinya bumping atau letupan panas akibat panas yang tidak merata. Pelarut heksana digunakan karena bersifat nonpolar sehingga dapat mengikat molekul minyak biji labu kuning yang nonpolar juga. Proses sokletasi dihentikan apabila minyak dari sampel dirasa sudah terekstrak habis. Minyak biji labu kuning yang dihasilkan berwarna merah kecoklatan dengan aromanya khas biji labu kuning. Minyak yang didapat adalah sebesar 9,85 gram dengan rendemen sebesar 28,14%. Hal ini disebabkan karena pada biji labu kuning minyak yang terkandung cukup sedikit yaitu 14%. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah proses sokletasi yang belum maksimal. Semakin lama waktu proses sokletasi maka semakin maksimal proses penarikan komponen minyak dalam bahan yang digunakan. Diperoleh nilai massa jenis atau densitas minyak biji labu kuning dengan ekstraksi metode soklet menggunakan pelarut heksana sebesar 0,51 gram per mililiter. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa massa jenis ekstraksi menggunakan pelarut heksana sedikit lebih kecil. Hal ini dikarenakan heksana bersifat nonpolar, sehingga di dalam minyak diduga sudah tidak ada air yang terikat. Nilai viskositas pada minyak biji labu kuning ini sendiri diperoleh sebesar 3,02 pois. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa minyak dengan densitas lebih besar akan memiliki viskositas yang lebih besar pula. Kenapa? Karena terjadi gesekan antara lapisan-lapisan minyak atau antar molekul yang lebih sering terjadi akibat adanya kerapatan molekul yang lebih tinggi. Nilai bilangan asam yang diperoleh pada minyak biji labu kuning sebesar 200 NaOH per gram. Hasil ini menunjukkan rendahnya asam lemak bebas pada sampel. Bilangan penyabunan yang diperoleh dari ekstraksi dengan metode soklet pada minyak biji labu kuning sebesar 126,225 mg KUH per gram, di mana semakin tinggi berat molekul maka bilangan penyabunan akan semakin rendah. Semakin rendah bilangan penyabunan, maka kualitas minyak akan semakin baik. Setelah trigliserida dalam minyak biji labu kuning dikonversi menjadi metil ester, diperoleh biodiesel dengan warna kuning cerah dan yield sebesar 72,59%. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Ekstraksi minyak biji labu kuning yang dilakukan dengan metode sokletasi selama 3 jam menggunakan pelarut N-heksana diperoleh rendemen sebanyak 28,14%. 2. Karakteristik minyak biji labu kuning yang diperoleh yaitu berwarna merah kecoklatan dengan aroma khas biji labu kuning. Sedangkan karakterisasi minyak biji labu kuning diperoleh
densitas sebesar 0,51 gram per mililiter, sedangkan viskositasnya sebesar 3,02 mm kuadrat per second, dan untuk bilangan asamnya yaitu sebesar 200 mg natrium hidroksida per gram, sedangkan bilangan penyabunannya sebesar 126,225 mg kalium hidroksida per gram. Ketiga, biji labu kuning dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel karena dari percobaan yang telah dilakukan, yield biodiesel yang dihasilkan cukup besar, yaitu sebesar 72,5925%.